tahun 2026 nanti bakal jadi tahun yang krusial banget buat ekonomi Indonesia. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita nggak cuma bakal lihat angka-angka aja, tapi kita akan bedah bareng peta jalannya buat nemuin di mana sih sebenarnya peluang-peluang transformatif yang tersembunyi. Oke, kita mulai dari ide besarnya dulu ya. Coba deh, lupain dulu era di mana semua investasi kayaknya naik barengan. Di 2026 nanti, seperti yang kita lihat di sini, selektif itu jadi kunci. Kita harus pinter-pinter milih, soalnya nggak semua perahu bakal ikut keangkat sama gelombang ekonomi yang datang. Pertanyaannya jadi, di mana dong peluang yang benerannya? Nah, ini yang mau kita bongkar sama-sama. Kita akan coba pisahin mana sektor yang fundamentalnya kuat dari yang cuma sekedar punya cerita besar, tapi isinya, ya gitu deh. Yuk kita cari jawabannya. Ini dia nih roadmap kita. Kita mulai dari fondasi di tahun 2025, terus kita bangun 4 pilar utama di atasnya. Ada transisi hijau, revolusi digital, energi dari dalam negeri, sama logam kritis. Nah terakhir kita bakal rangkum semuanya jadi satu cetak biru buat para investor. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, fondasinya. Kan sebelum kita bangun rumah ke atas, kita harus pastiin pijakannya kuat dong. Dan pijakan itu adalah stabilitas yang udah terbentuk sepanjang tahun 2025. Nah, coba kita lihat angka-angkanya. Pertumbuhan ekonomi yang solid di sekitar 5%, inflasi yang terkendali, dan kebijakan yang mulai melonggar. Ini semua tuh menciptakan kondisi yang stabil. Ibaratnya, kita punya fondasi rumah yang kokoh banget buat nopang pembangunan di 2026. Mungkin kelihatannya nggak spektakuler, tapi ini penting banget. Sekarang kita masuk ke pilar utama yang pertama, transisi hijau. Ini soal dorongan super ambisius dari Indonesia buat beralih ke energi baru terbarukan atau EBT. Sebuah transformasi besar yang jujur aja buka banyak banget peluang. Coba lihat angka ini, 76%. Ini bukan cuma statistik biasa loh, ini sinyal komitmen raksasa dari pemerintah dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL terbaru. Artinya, mayoritas kapasitas listrik baru kita nanti bakal datang dari sumber-sumber hijau. Tapi, nah disinilah kita harus pinter-pinter nih. Di satu sisi narasinya kan keren banget ya soal transisi hijau, tapi di sisi lain ada realita di lapangan yang nggak bisa diabaikan. Investor yang cerdas itu nggak cuma beli ceritanya, tapi juga paham betul tantangan eksekusinya. So kuncinya apa? Fokus ke eksekusinya. Contohnya lihat PTBGO dengan ekspansi panas buminya. Yang paling penting itu bukan cuma rencana besarnya, tapi dua hal ini. Udah ada kontrak pasti dari PLN atau belum? Dan kapan commercial operation date-nya yang jelas? Nah, inilah yang misahin antara mimpi sama kenyataan. Lanjut, pilar kedua. Ini semua soal tulang punggung yang bakal menopang masa depan digital Indonesia. Apa itu? Ya, infrastruktur data. Gini deh, bayangin ledakan data dari AI, cloud, konektivitas 5G. Semua itu butuh pembangkit listrik jenis baru. Bukan buat energi listrik, tapi buat memproses dan menyimpan informasi. Makanya kita lagi menyaksikan booming pembangunan pusat data di mana-mana. Dan ini yang ironis sekaligus menarik banget kan? Revolusi digital yang super canggih ini ternyata bergantung banget sama sesuatu yang sangat mendasar. Pasokan listrik yang efisien dan bisa diandalkan. Ini otomatis mengikat pilar digital dengan pilar transisi hijau yang tadi kita bahas. Sekarang kita bahas pilar ketiga. Ini fokusnya ke pemanfaatan keunggulan komparatif Indonesia di sektor sawit atau CPO buat mencapai kemandirian energi. Nah, di sektor sawit ini ada semacam persimpangan jalan nih. Di satu sisi, program B50 itu membuka peluang gede banget buat produsen yang bisa ngolah sawit jadi biodiesel. Tapi, buat mereka yang cuma fokus ekspor CPO mentah, risikonya malah makin tinggi karena ada berbagai pungutan dan ketidakpastian pasar global. Jadi, siapa pemenangnya di sini? Jelas bukan lagi cuma penjual tandan buah segar, tapi mereka yang udah bertransformasi jadi pemain energi nabati yang bisa produksi turunan kayak FAME atau biodiesel. Mereka inilah yang bakal paling diuntungkan dari kebijakan pemerintah. Oke, pilar terakhir kita, pilar keempat, ini adalah soal bahan baku kayak aluminium dan nikel yang jadi fondasi utama buat transisi hijau di seluruh dunia. Sekali lagi, kita ketemu pola yang sama, narasi versus realitas. Visi Indonesia buat jadi pemain utama global lewat hilirisasi itu kuat banget. Tapi kita harus ingat, proyek-proyek ini tuh padat modal banget dan risiko eksekusinya juga tinggi. Di sini kuncinya adalah mitigasi resiko.
Proyek smelter kayak punya ADMR itu sangat menjanjikan. Tapi sebagai investor cerdas, yang perlu kita cari adalah konfirmasinya. Apa mereka sudah punya perjanjian pembelian yang pasti dari buyer? Itulah yang jadi jaring pengamannya. Sip, fondasi udah ada, 4 pilarnya udah berdiri tegak. Sekarang, saatnya kita satukan semua kepingan puzzle ini jadi sebuah cetak biru yang praktis buat menavigasi pasar di tahun 2026. Slide ini merangkum semuanya. Kita bisa lihat contoh-contoh saham di setiap tema pilar yang udah kita bahas. Dari transisi energi, digital, sampai bioenergi. Tapi coba perhatikan kategori terakhir yang menarik. Bahan bakar jembatan. Ini adalah pengakuan bahwa batu bara kalori tinggi itu perannya masih sangat penting sebagai penopang selama masa transisi. Sebelum energi terbarukan bisa jalan 100%. Terus, semua ini artinya apa buat pasar saham kita secara keseluruhan? Dengan fondasi dan pilar-pilar yang kokoh tadi, proyeksi kami menempatkan indeks harga saham gabungan berpotensi mencapai rentang 7.900 sampai 9.000 di tahun 2026. Saya mau tutup paparan kali ini dengan sebuah kutipan yang kuat banget dari John Bollinger. Ini benar-benar merangkum esensi dari Outlook 2026. Narasi atau cerita itu penting, tapi pada akhirnya eksekusi dan kinerja nyatalah yang bakal jadi pemenangnya. Pertanyaannya sekarang adalah, perusahaan mana yang mampu membuktikan ceritanya dengan angka di laporan keuangan?